Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Iblin Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang Wahyu 13, yaitu rahasia binatang yang keluar dari dalam laut. Seperti biasa, biarlah firman-Nya yang menjawab, karena semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk memahami setiap firman Tuhan dan memahami setiap pewahyuan Tuhan lewat kitab Wahyu. Apa kata Alkitab tentang binatang yang keluar dari dalam laut? Ketika kita membaca Wahyu 13, maka 1. Binatang dari dalam laut adalah binatang yang pertama keluar atau muncul sebelum binatang kedua 66 muncul. Kedua, binatang kedua atau 66 menyebabkan seluruh penduduk bumi menyembah binatang yang pertama dari dalam laut. Wahyu 13 ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dengan demikian 666 akan muncul, tetapi binatang yang pertama lebih dulu keluar atau muncul, barulah 666. Apa kata Alkitab tentang binatang yang keluar dari dalam laut? Kita bisa baca dalam Wahyu 13 ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Arti binatang berkepala 7 bertanduk 10. Binatang berkepala 7 bertanduk 10 adalah melambangkan pemerintahan setan atau iblis, naga merah padam. Wahyu 12 ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Wahyu 17 ayat 3, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Wahyu 17 ayat 7, lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Arti dari 10 tanduk. 10 tanduk melambangkan 10 raja dalam pemerintahan setan atau iblis yang berperang dalam 1 jam atau perang di hari Tuhan. Daniel 7 ayat 21, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Wahyu 17 ayat 12, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ini berkaitan dengan 10 raja atau 10 bangsa yang akan berperang pada saat hari Tuhan, dan mereka akan berperang melawan Tuhan sendiri dan menyebabkan Babel itu jatuh. Arti berkepala 7, berkepala 7 melambangkan 7 wilayah atau 7 bangsa atau 7 raja atau 7 negeri, di mana tempat pemerintahan naga atau setan atau iblis di bumi. Wahyu 17 ayat 9 sampai 10a, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Jadi 7 wilayah pemerintahan Babel yang mengambil tanah Israel. Arti keluar dari laut atau tempat banyak air. Ini melambangkan tempat takhta kerajaan Babel
ibu dari segala roh pelacur dan kekejian di dunia, ibu dari anak-anak atau bangsa-bangsa setan. Wahyu 17 ayat 1 sampai 2. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Yeremia 51 ayat 13. Hukuman Tuhan atas Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Siapakah binatang yang keluar dari dalam laut? Binatang yang keluar dari dalam laut adalah munculnya pemerintahan raja-raja dari bangsa-bangsa Babel atau bangsa-bangsa yang dikuasai oleh iblis yang menguasai padang gurun atau bait Allah pelataran luar, yaitu Yerusalem Israel. Jadi munculnya pemerintahan antikristus di wilayah Israel. Wahyu 17 ayat 2, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Pelataran dalam adalah Sion, dan pelataran luar adalah Yerusalem Israel. Arti terluka parah. Wahyu 17 ayat 9 sampai 10. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Akibat dari hari Tuhan itu akan menyebabkan 5 raja dari bangsa-bangsa Babel yang mengambil tanah Israel akan jatuh. Sedangkan 1 raja yang masih hidup akan menguasai Yerusalem. Setelah itu akan muncul 1 raja lagi yang memimpin bangsa-bangsa yang menyembah setan. Atau mereka akan memimpin bangsa-bangsa bukan Kristen. Mereka akan membuat aturan di bidang ekonomi, moneter, dan kerjasama internasional, dan hanya bangsa-bangsa atau orang-orang yang seiman dengan mereka saja yang boleh mereka bekerja sama, khususnya dalam bidang ekonomi. Siapa yang menyembah binatang pertama? 1, mereka yang menyembah Allah dari raja itu, dan hanya pengikutnya yang boleh membeli dan menjual. Kedua, yang menyembah Yesus Kristus akan dibunuh. Tidak boleh menjual dan membeli jika tidak menyembah naga itu, Allah dari raja itu. Wahyu 13 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah kepadaku 1 dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi saudara-saudaraku, ini berbicara tentang bangsa-bangsa non-Kristen, bangsa-bangsa Muslim akan menguasai wilayah Yerusalem, dan mereka akan mengatur perekonomian di sana selama 3,5 tahun. Siapa yang menyembah binatang pertama? Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka.
dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Cara kerja pemerintahan antikristus selama 3,5 tahun. 1. Wilayah Yerusalem akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak menyembah Yesus Kristus atau bangsa-bangsa Muslim. Dan kedua, mereka ini dikuasai oleh roh antikristus sehingga mereka menyiksa umat Kristen dan bangsa Israel di sana. Ketiga, orang Kristen harus menyangkal iman mereka dan menyembah kepada Tuhan mereka. Keempat, bangsa-bangsa non-Kristen ini akan membuat aturan yang membeli dan menjual hanya mereka yang seagama atau setuhan, yaitu mereka yang menyembah naga itu atau iblis itu. Dan kelima, saat pemerintahan antikristus ini akan muncul binatang dari dalam bumi atau nabi palsu. Apa yang terjadi setelah 42 bulan? 1. Wilayah Yerusalem dimenangkan oleh pemerintahan bangsa-bangsa Kristen. Kedua, pertobatan besar-besaran bangsa Yahudi menjadi Kristen. Ketiga, ekonomi dunia dipegang oleh anak-anak Tuhan. Keempat, binatang itu dibunuh dan dilemparkan ke dalam api. Nantikan materi-materi berikutnya dari Evelyn tentang membuka tabir kitab Wahyu, yaitu rahasia binatang yang keluar dari dalam bumi pada besok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba, anggota dari tim Doa Science Kingdom.